Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Maulana dengan NIM 17106220004. Dan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Persepsi Nilai dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pengguna dengan Kepuasan Pengguna Game Roblox sebagai Mediasi. Dengan dosen pembimbing satu saya, Dr. Rina Parina MBA, dan juga dosen pembimbing kedua saya, yaitu Bu Filza Sabrina SPD MKOM. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab satu pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi perkembangan teknologi digital ini sudah membawa kita ke zaman era yang lebih besar, perubahan yang lebih besar. Yang terkhususnya itu di dalam dunia hiburan. Salah satu dunia hiburannya itu adalah online games. Jadi dari data Box tahun 2024, Indonesia ini menduduki peringkat pertama gamers di dunia dengan jumlah persentase 96,5% pengguna internet yang berusia 16 hingga 64 tahun. Jadi salah satu online games itu adalah Roblox. Roblox ini sendiri adalah permainan games UGC yang mengedepankan pemain lain untuk membuat level-level atau map-map untuk dimainkan pemain lainnya. Jadi tercatat nih pada tahun 2025 sebanyak 380 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia yang serta 111,8 juta pemain aktif setiap harinya. Jadi menurut Saputra pada laman beritanya, lebih dari 7,2 juta adalah pemain aktif Indonesia dari 111,8 juta pemain aktif Roblox di dunia. Namun, meski popularitas Roblox ini kian meningkat, Roblox ini tidak terlepas dari yang namanya kontroversi. Jadi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunitas dan Digital, yaitu Komdiki tahun 2025, sempat memberitahukan kepada publik rencana untuk memblokir permainan tersebut tersebut. Dan itu mengapa? Salah satu kasusnya adalah terjadi pada seorang komedian Indonesia yang mendapatkan tagihan sebesar 50 juta rupiah akibat anaknya membeli Robux tanpa sepengetahuan orang tuanya. Lalu masalah selanjutnya ini datang, yaitu berdasarkan laporan dari Antara News tahun 2025. Roblox di Indonesia kerap menjadi sasaran penipuan digital atau scam dengan modus Robux gratis, phishing dan perdagangan akun palsu atau item-item di dalam games yang menargetkan pengguna. Lalu juga ada beberapa komentar-komentar yang ditujukan kepada Roblox, yaitu mengenai kurangnya kepercayaan karena adanya kerugian yang mereka alami seperti akun mereka yang tiba-tiba hilang, item-item yang mereka tiba-tiba hilang, lalu juga Robux yang mereka beli itu tidak kunjung sampai kepada akun mereka padahal transaksi yang mereka lakukan sudah selesai. Jadi dengan penelitian ini saya menemukan adanya persepsi nilai dan juga kepercayaan yang nantinya akan saya sambungkan ke dalam kepuasan pengguna yang lalu menjadi loyalitas pengguna itu sendiri. Jadi penelitian terdahulu ini yang meneliti tentang model tersebut itu masih sedikit, yaitu hubungan dari perceived value dan trust terhadap kepuasan dan loyalitas. Jadi dan juga objek yang saya miliki yaitu adalah online games yang terkhusus pada Roblox ini juga masih sedikit teliti. Jadi ini bisa menjadi kebaharuan dalam penelitian saya. Dan selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apakah Persivalid berpengaruh terhadap customer satisfaction pada mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta? Lalu juga pengaruh trust terhadap customer satisfaction pada FEB UNJ. Lalu juga apakah ada pengaruh dari customer satisfaction terhadap customer loyalty? Lalu juga pengaruh Persivalid terhadap loyalty? Lalu juga pengaruh trust terhadap loyalty? Lalu juga pengaruh Persivalid terhadap customer loyalty melalui customer satisfaction pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di UNJ, lalu juga pengaruh trust terhadap customer loyalty melalui customer satisfaction terhadap mahasiswa FEB di UNJ. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel-variabel yang saya gunakan terhadap variabel dependen tersebut dan juga mediasinya, serta apakah ada pengaruh dari variabel-variabel tersebut dengan mediasi customer satisfaction. Selanjutnya adalah manfaat teoritis. Jadi penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi yang penting ya bagi pengembangan kajian perilaku konsumen yang khususnya ini memahami bagaimana perceived value dan trust berperan membentuk customer satisfaction dan juga customer loyalty. Jadi dengan menangkap konsep nilai yang dirasakan serta kepercayaan konsumen terhadap suatu platform digital, ini memperkaya literatur mengenai faktor-faktor psikologi dan persepsi. Jadi manfaat praktisnya ini, yang pertama ada bagi perusahaan. Ini memberikan wawasan yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai perilaku konsumen mereka nih dalam menggunakan fitur yang mereka miliki. Dan juga bagi konsumen, ini memberikan pemahaman mengenai loyalitas pengguna Roblox sehingga dapat lebih bijak dalam menggunakan fitur-fiturnya dan melakukan mikrotransaksi serta loot box-nya yang lebih bijak lagi. Lalu selanjutnya,
Masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka, teori pendukung. Yang pertama adalah perceived value theory yang dikemukakan oleh Zay Tamel yang menjelaskan bahwa perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh penilaian atas manfaat yang mereka terima dengan dibandingkan pengorbanan yang mereka berikan. Lalu kedua adalah komitmen trust theory of relations marketing yang dikemukakan oleh Morgan dan Hunt. Ini menegaskan bahwa hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan dibangun atas dasar kepercayaan dan komitmen. Lalu expectation disconformity theory. Ini tuh dibawakan oleh Oliver tahun 1980 yang menyatakan bahwa kepuasan ini timbul ketika kinerja produk atau layanan memenuhi dan melampaui harapan dari pelanggan sendiri. Lalu ada definisi dari masing-masing variabel saya, yaitu customer loyalty yang pertama. Jadi Gloria Thomas tahun 2021 mendefinisikan loyalty ini sebagai komitmen atau komitmen pelanggan untuk membeli ulang dan berlangganan kembali kepada produk layanan pilihan ini secara konsisten di masa depan. Lalu Percy Value menurut Tiransan tahun 2020, Percy Value ini sebagai evaluasi menyeluruh pengguna terhadap manfaat layanan digital yang diterima dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan. Lalu Trust menurut Ipsiku et al. Tahun 2023, trust itu sebagai kesediaan seseorang untuk menginvestasikan sumber dayanya kepada pihak lain berdasarkan ekspektasi positif yang terbentuk dari interaksi saling menguntungkan di masa lalu. Lalu customer satisfaction, menurut Prasetyo et al. Tahun 2023, ini menjelaskan nih kalau misalkan satisfaction ini adalah kepuasan pelanggan yang evaluasi dari kinerja layanan daring atau e-service dibandingkan dengan harapan pelanggan. Lalu tujuan penelitian dengan model penelitian saya ini adalah model penelitian saya dengan 7 hipotesis yang masing-masing dihubungkan dengan 5 pengaruh secara langsung dan 2 pengaruh secara tidak langsung. Lalu bab 3 metode penelitian. Penelitian ini akan saya lakukan pada bulan September hingga Januari 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei. Lalu dengan populasinya itu menggunakan sampling purposive sampling yang dengan kriteria responden ini merupakan mahasiswa FEB, UNJ, dan juga responden ini pernah atau masih memainkan Roblox. Dan juga responden pernah membeli mata uang Roblox dalam permainan Roblox lebih dari 3 kali dalam 3 bulan terakhir. Dan responden ini juga pernah melakukan pembelian item di dalam game dengan Robux itu sendiri. Lalu sampelnya menurut Heret al. Tahun 2019 ini menyatakan bahwa sampel ini ideal dengan penelitian multivariat dengan minimal 5 hingga 10 kali jumlah indikator. Dengan jumlah indikator yang saya gunakan adalah 20 dengan dikali 5 yaitu 100 responden. Jadi berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel yang saya gunakan adalah 100 responden. Lalu berikut adalah pengembangan instrumen yang saya gunakan, yang dari variabel perceived value, ada indikator functional value, emotional value, social value, dan value for money, serta gamification value. Lalu juga terus ada concern, security, privacy, integrity, dan fulfillment of promise. Lalu di customer satisfaction ada expectation conformity, returning interest, happiness, right choice, dan conformity of expectation. Lalu di customer loyalty ada word of mouth, repurchase intention, word of mouth intention, willingness to pay more, and revisit intention. Lalu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara daring melalui Google Form yang dengan menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Yaitu dengan keterangannya adalah skor 5 untuk sangat setuju, skor 4 untuk setuju, skor 3 untuk cukup setuju, dan skor 2 tidak setuju, lalu skor 1 untuk sangat tidak setuju. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data ini saya menggunakan teknik analisis data structural equation modeling SEM dengan pendekatan partial least squares menggunakan Smart PLS 4.0, yaitu dengan kriterianya sebagai berikut. Ada convergent validity untuk menghitung outer loading, lalu ada discriminant validity untuk menghitung Fornell-Laker criterion, lalu ada reliability untuk menghitung composite reliability, Cronbach's alpha, dan average variance extracted. Lalu ada inner model, yaitu predictive relevance, coefficient of determinant, dan signifikan. Sekian adalah presentasi seminar proposal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.